to the winner by majority decision. And now the unified, undisputed world champion, Artur Beterbiev gets the decision. Juara dunia tak terbantahkan divisi 175 saat ini, Artur Beterbiev akan melakukan duel ulang melawan mantan juara dunia WBA sebelumnya, Dmitry Bivol. Keduanya akan kembali memperebutkan gelar juara dunia sejati di Riyadh, Arab Saudi pada 22 Februari 2025. Keduanya, Artur Beterbiev dan Dmitry Bivol, akan bertarung ulang untuk memperebutkan gelar juara sejati dalam pertarungan yang dijuluki The Last Crescendo. Demikian dilaporkan oleh salah satu media. Beterbiev dan Dmitry Bivol yang sama-sama berasal dari Rusia pernah bertemu untuk memperebutkan gelar kelas berat ringan yang tak terbantahkan di bulan Oktober 2024 ini, di mana dalam pertarungan tersebut dimenangkan oleh Beterbiev lewat keputusan angka mutlak. Selama beberapa tahun terakhir, Arab Saudi telah membuat kemajuan besar dalam olahraga tarung dengan berbagai acara Riyadh Session, di mana dalam hal itu menampilkan beberapa nama besar dalam dunia tinju dan MMA. Duel ulang Artur Beterbiev versus Dmitry Bivol ini akan menjadi puncak dari gelaran terbaru Riyadh Session yang dipenuhi dengan berbagai laga kejuaraan. Laga utama ini yang diumumkan di media sosial dan dijuluki sebagai The Last Crescendo akan mengulang laga pada bulan Oktober kemarin saat Beterbiev mengungguli Dmitry Bivol dengan kemenangan angka untuk menyatukan divisi kelas berat ringan. Dalam laga tersebut, Beterbiev yang saat ini berusia 39 tahun dengan rekornya 21 menang dengan 20 menang KO, yang menghabiskan sebagian besar karirnya dengan berlatih di Montreal, Kanada, tampil untuk kali pertamanya. Sementara itu Dmitry Bivol yang berusia 33 tahun dengan 23 menang 1 kekalahan, mengalami kekalahan pertama dalam karirnya meskipun berhasil mengungguli Beterbiev dengan 1-4-2 berbanding 1-3-4 dalam hal pukulan menurut CompuBox. Beterbiev di sisi lain telah berhasil mendaratkan 90 pukulan yang keras berbanding dengan 84 pukulan dari Dmitry Bivol, menyoroti perbedaan yang cukup signifikan. Dari semua kemenangan Beterbiev yang diraih dengan 99% KO telah menunjukkan bahwa petarung Rusia Kanada ini lebih suka bertarung dalam jarak rapat ataupun jarak pendek. Telah terbukti bahwa itu telah memberikan masalah bagi mantan juara dunia WBA Dmitry Bivol pada pertemuan pertama mereka beberapa waktu lalu, meskipun mempunyai keterampilan yang tinggi. Gerakan Beterbiev untuk masuk ke dalam dan melepaskan hook kanan yang mematikan di sekitar pertahanan lawan dengan waktu yang tepat akan sangat penting untuk melawan Bivol nanti. Beterbiev telah menunjukkan kemampuannya untuk menyerang tubuh dengan pukulan keras ke dalam tulang rusuk. Melakukan serangan seperti ini terhadap Bivol tidak hanya dapat meredam volume pukulan mantan pemegang gelar kelas berat ringan WBA tersebut, tetapi juga memaksanya untuk menurunkan tangannya sedikit untuk mendaratkan pukulan yang dapat membuka ruang di bagian atas ataupun kepala. Jika Beterbiev melihat tanda-tanda Bivol kesakitan dan kewalahan, maka dia bisa akan langsung menerkam. Sesuatu yang jelas akan dilakukan Beterbiev dengan baik mengingat rasio KO-nya yang cukup besar. Cara itu juga bisa dilakukan Beterbiev jika dia menginginkan pertarungan tidak berjalan sampai 12 ronde di usianya yang ke-39 tahun ini dan Bivol yang berusia 6 tahun lebih muda. Jadi, jika Beterbiev melihat peluang untuk mendaratkan pukulan keras, maka ia akan mengerahkan segenap tenaganya untuk mendaratkan pukulan mematikan guna memberikan efek fatal bagi sang lawan. Sementara itu, Dmitry Bivol sejauh ini dikenal sebagai petinju dengan pukulan jab yang paling berbahaya. Hal itu telah dibuktikan saat dia memenangkan duel dengan Canelo di bulan Mei tahun 2022, sehingga dapat dikatakan bahwa jab bisa menjadi salah satu kunci keberhasilan dan kemenangan Bivol untuk mengatasi gempuran dari Beterbiev yang mungkin bisa jadi jalan kemenangan buat Bivol guna menyamakan kedudukan.
Jika Dmitry Bivol bisa melancarkan pukulan jab secara konsisten sambil menjaga ritme permainannya, maka dia harus menggunakannya untuk meningkatkan volume pukulannya hingga menyibukkan Beterbiev. Ini berarti Bivol akan memanfaatkan jabnya untuk mengikutinya dengan kombinasi pukulan lainnya, terutama pukulan hook. Itu akan membantunya untuk membuka peluang kemenangan. Konsistensi pukulan jab Bivol sekaligus mengurangi peluang Beterbiev mendekatinya untuk mendaratkan pukulan-pukulan keras. Jika jab dan kombinasi pukulan Bivol bisa berjalan maksimal dan sesuai dengan rencana, maka ia dapat mengumpulkan angka sebanyak mungkin untuk memenangkan duel, tentu saja dengan kemenangan angka. Jika Dmitry Bivol terjebak pada pertarungan jarak dekat, jarak rapat yang memang diharapkan oleh Beterbiev, maka bisa dikatakan bahwa hal itu akan berakhir buruk dan akan berakhir cepat bagi Bivol. Kekalahan kemarin besar kemungkinan akan terulang lagi dalam laga kali ini. Akan tetapi, meningkatkan jumlah pukulannya di belakang jab seperti yang kami sebutkan sebelumnya sambil menjaga jarak aman bisa jadi merupakan resep dan jurus jitu bagi Bivol untuk menyampaikan strategi terukur yang dibutuhkan guna membalas sekaligus merebut mahkota divisi 175, yaitu gelar tak terbantahkan dari tangan sang gladiator. Pertarungan antara Dmitry Bivol versus Artur Beterbiev akan menjadi sebuah laga epik, bahkan dapat menjadi salah satu laga terbaik di tahun 2025. Apalagi dalam kartu tambahan mereka terdapat berbagai pertarungan yang sangat-sangat luar biasa. Dapat dipastikan bahwa dalam semua laga itu dapat memuaskan hasrat para penggemar tinju karena telah dipenuhi oleh para bintang tinju dunia. Lihat saja apa yang telah diposting oleh di sosial media X oleh Halal Sheikh, Queensberry Promotion ataupun promotor Golden Boy Oscar De La Hoya. Meskipun saat ini Bivol telah menelan sekali kekalahan, namun dapat dikategorikan jika seorang Dmitry Bivol masih menjadi salah satu petarung terbaik di divisi 175. Kekalahan Bivol datang dari seorang petarung yang memang telah banyak dihindari oleh para lawan dan menjadi momok di divisi itu. Perlawanan Dmitry Bivol dalam pertarungan pertamanya melawan Artur Beterbiev juga layak untuk diberikan apresiasi karena meskipun dia menelan kekalahan, namun dia juga memberikan perlawanan yang sepadan. Untuk diingat bahwa seluruh kemenangan Beterbiev adalah dengan kemenangan KO, dan hanya dengan melawan Bivol, kemenangan KO Beterbiev itu akhirnya terhenti. Hal ini tentu saja membuktikan jika kemampuan bertarung dari seorang Dmitry Bivol di atas rata-rata. Sementara itu, Artur Beterbiev juga dipastikan akan berusaha mati-matian untuk mempertahankan kemenangannya itu sekaligus gelar yang tak terbantahkan. Cetak biru yang telah dia dapatkan dari laga sebelumnya tentu saja akan dipertajam lagi oleh petarung ganas ini tentang bagaimana menghancurkan dominasi dari Dmitry Bivol. Yang jelas dan yang pasti bahwa pertarungan antara Dmitry Bivol versus Artur Beterbiev ini akan menampilkan sebuah pertarungan yang luar biasa, pertarungan yang memang telah diidamkan oleh banyak orang, khususnya para penggemar tinju dunia, untuk dilihat, apalagi dalam laga tambahan itu dipenuhi dengan bintang-bintang tinju dunia. Lantas, apakah seorang Dmitry Bivol akan mampu membalas kekalahannya itu, ataukah dia justru akan dibantai dengan lebih kejam oleh Artur Beterbiev? Kita tunggu saja.